Profil risiko seseorang akan menentukan di mana sebaiknya ia memilih berinvestasi. Nah, termasuk dalam profil risiko yang manakah Anda? Bersama saya Chandra Dewi, Anda menyaksikan Cerdas 5 Menit. Dan di studio Metro Manulife saat ini saya telah ditemani oleh Bapak Igri Arisudana, Investment Specialist dari PT Manulife Asset Management Indonesia. Selamat pagi Pak Ari. Selamat pagi Bu Chandra. Langsung saja Pak Ari, yang dimaksud dengan profil risiko itu apa ya Pak ya? Baik, profil risiko adalah suatu penilaian yang menyeluruh dari kemampuan dan kesediaan investor untuk menanggung suatu risiko investasi. Profil risiko ini dinyatakan dalam istilah konservatif, moderat, dan agresif. Nah, profil risiko ini seperti yang tadi Ibu Chandra sempat singgung, memang penting untuk menentukan investasi yang mana yang cocok bagi investor sebelum dia memulai investasi. Oke, tadi disebutkan ada kesediaan menanggung resiko dan juga kemampuan menanggung resiko ya Pak Ari ya. Ini perbedaannya di mana sebetulnya? Perbedaannya kalau untuk kesediaan menanggung resiko, ini adalah suatu kondisi yang lebih dipengaruhi oleh faktor subjektif ya, dipengaruhi oleh psikologi atau lingkungan sekitar investor. Misalnya seorang investor punya teman-teman yang berinvestasi di obligasi misalnya, dia akan kecenderungan ikut nih karena teman-temannya di sana gitu. Padahal sebenarnya belum tentu investasi di obligasi itu cocok buat investor tersebut. Nah, kalau dari sisi kemampuan untuk menanggung risiko, ini adalah suatu kondisi yang diukur berdasarkan objektivitas ya. Jadi tingkat pengetahuan investasi dari investor, pengalamannya, jangka waktu investasinya. Misalnya investor punya pengalaman investasi yang tinggi atau punya pengetahuan investasi yang tinggi, biasanya memang pengukuran dari kemampuan investasi bisa lebih tinggi juga, seperti itu. Oke, tapi barangkali pemirsa di rumah juga belum tahu ini Pak Ari, seperti apa sih profil risiko saya, bagaimana cara mengetahuinya? Nah, cara mengetahuinya gampang. Sebenarnya sebelum memulai investasi, biasanya investor akan dikasih nih suatu formulir, kuesioner untuk mengukur kemampuan dan kesediaannya menanggung risiko tersebut. Nanti ada pertanyaan-pertanyaan terkait dengan aset investor, jumlah kewajiban, jumlah tanggungan, penghasilan yang akan diterima di masa mendatang, pengalaman investasi, dan lain sebagainya. Hasil dari kuesioner investasi ini akan dibobot atau diberikan scoring. Nah, skornya ini akan semakin tinggi jika memang kemampuan dan kesediaan investor itu semakin tinggi, hasil akhirnya di skor profil risikonya akan semakin tinggi atau semakin mengarah ke profil yang agresif. Sebaliknya, kalau misalnya kemampuan dan kesediaan investor itu rendah dalam menanggung risiko, ini akan berakibat di skor akhir profil risikonya biasanya cenderung kecil. Dan ini akan lebih cenderung ke arah konservatif atau hanya bisa menerima risiko yang terbatas. Oke, tadi kan saya juga sempat singgung, tadi kan sudah mengenai konsep dari profil risiko. Tadi Pak Ari singgung ada yang risiko konservatif, moderat, dan juga agresif. Bisa dijelaskan barangkali definisi dari ketiga hal ini? Nah, untuk profil risiko konservatif, ini adalah investor yang hanya bisa menanggung risiko terbatas atau fluktuasi terbatas. Dan biasanya juga hanya mencari tingkat hasil investasi yang relatif sedikit di atas deposito atau yang sedikit mengalahkan inflasi. Jadi untuk nasabah yang profil risiko konservatif ini sebenarnya cocok untuk investasi di kelas aset obligasi atau di reksadana pendapatan tetap. Nah, untuk yang istilah profil risiko moderat, ini sebenarnya investor yang punya kemampuan untuk menanggung risiko yang lebih tinggi lagi dari yang konservatif. Dia bisa menerima sebagian dari fluktuasi pasar saham. Jadi sebenarnya dia bisa cocok untuk investasi yang ada instrumen sahamnya. Misalnya reksadana campuran yang ada campuran obligasi dan saham. Sedangkan untuk investor yang agresif ini yang memang punya tingkat nanggung resiko investasi yang lebih tinggi lagi dan memang benar-benar mau mencari pertumbuhan nilai pokok investasi yang tinggi lah, kalau bisa setinggi-tingginya gitu ya. Jadi ini memang cocok bagi investor yang mau masuk ke investasi di saham atau di reksadana saham. Jadi inilah termin dari konservatif, moderat, dan agresif tuh mengacu kepada itu. Oke, tapi apakah memang kita harus mengikuti profil resiko yang kita dapat dari hasil kuesioner atau sebaiknya kita abaikan saja ini? Harus ikut, Bu Chandra. Kita harus ikut itu karena kita ketahui investasi kan high risk high return, low risk low return. Jangan sampai investor mengambil suatu keputusan investasi untuk mendapatkan hasil yang tinggi, padahal sebenarnya profil resikonya rendah. Sebaliknya, misalnya investor sebenarnya punya kemampuan menanggung risiko yang tinggi, tiba-tiba dia cuma ikut yang rendah, cuma ikut misalnya kayak di deposito aja atau di obligasi. Mungkin secara jangka panjang dia nggak puas dengan hasil investasinya. Harusnya lebih tinggi dari ini. Padahal sebenarnya kalau dari awal dia tahu profil risiko, dia bisa pilih yang kelas aset yang ada sahamnya untuk pertumbuhan lebih tinggi. Jadi memang dari awal tidak boleh disepelekan. Jadi memang kita harus mengetahui dulu profil risiko kita sebelum kita berinvestasi. Benar. Terima kasih Pak Ari atas informasi dan kehadirannya ya. Dan pemirsa, demikianlah Cerdas 5 Menit Cerdas Finansial untuk episode kali ini. Saya Chandra Dewi, terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa. Dipersembahkan oleh